Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Apa yang pengen kamu tanyakan? Ya mungkin yang pertama, ini saya mau ngebahas tentang ini sih Pak, untuk di CV juga nih. Mm-mm. Kebetulan kan untuk di CV saya kan itu kan untuk pengalaman ditentang itu kan kebetulan kan itu dijelaskan gitu kan. Jadi bisa nggak sih Pak kalau misalnya di CV itu uh, pengalaman bekerja itu disatukan dengan pengalaman pelatihan gitu seperti itu. Karena kan kebetulan dari segi bidangnya itu kan sebagai sales gitu sama. Itu bisa Mm-mm. dicantumkan jadi digabungkan atau harus dipisah gitu Pak? Seperti itu. Pelatihan dan kerja ya. Ya betul. Emang gimana di perusahaan kamu sebelumnya itu berarti maksudnya gimana? Awalnya tuh pelatihan dulu, setelah itu baru kerja gitu. Iya, kebetulan di tempat saya sekolah itu sering diadakan pelatihan gitu Pak. Jadi selama seperti 6 bulan itu fokus pada pelatihan, saya dididik menjadi sales seperti itu. Mm-mm. Dan kebetulan kemarin setelah saya bekerja itu posisi saya sebagai sales juga. Nah itu bagaimana Pak untuk ditentang itu apakah bisa dicantumkan? Misalkan gitu untuk pengalamannya menjadi 1 tahun kah atau harus pisah seperti itu? Oh gitu. Jadi gini, training, pelatihan, apprenticeship, probation gitu ya, itu sifatnya masih training ya, oke, sifatnya masih Oh gitu. pelatihan. Yang namanya kerja itu nanti kalau kamu udah jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, part time, freelance, internship, entrepreneurship, magang jadi asisten dosen, asisten guru gitu, itu dia masuknya udah pengalaman kerja. Nah, pada saat menempuh suatu pendidikan dan kamu ada pelatihan, maka dia masukkan aja, kamu bikin satu floor sendiri, satu menu sendiri gitu. Namanya pengalaman pelatihan gitu. Oh, oke, baik. Nah, pengalaman pelatihan ini dia cara menuliskannya sama seperti pengalaman kerja. Jadi ada nama pelatih, nama perusahaannya gitu ya, yang mengadakan pelatihan itu, periodenya kapan gitu, dan di situ kamu ada jabatan nggak di situ atau pelatihan apa. Contoh misalkan PT ABC, periodenya Januari sampai Juni 2022 misal gitu, ya kan? Terus habis itu Oke. jabatanmu sebagai apa? Misalkan magang sales gitu kan, atau sales trainee gitu misalkan, ya kan? Atau nanti Iya, ada betul, admin betul. trainee gitu, nggak masalah. Nanti di bagian atas, di bagian about, kan kamu ada perkenalan singkatnya tuh gitu. Iya, Nah di betul, betul. situ kamu boleh menyampaikan secara general bahwa saya adalah seorang lulusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya juga memiliki pengalaman magang selama sekian tahun misalkan gitu. Saya pernah bekerja sebagai ini di sini. Selain itu saya juga pernah magang atau mengikuti pelatihan sebagai ini selama sekian lama, ini sekian lama, ini sekian lama gitu. Oh gitu. Gitu. Baik. Terima Ya kasih Pak, gitu. sangat membantu untuk semuanya. Di Iya, breakdown, tapi mungkin dua-duanya penting ya. Jangan diilangin. iya. Jadi kalau digabungin jadi 1 tahun itu nggak bisa. Oh gitu. Tapi kalau ini cuma pelatihan, nggak usah ditulis, itu malah rugi karena pelatihan itu levelnya lebih tinggi daripada organisasi gitu. Oh iya. Oke. Apalagi? Mungkin saya mau tanya juga, kita ditanya tentang nominal di perusahaan yang lama. Apakah kita boleh menyebutkan pada saat interview di perusahaan baru atau bagaimana Pak? Oh, menyampaikan gaji ya? Iya betul. Oke, ini aku kembalikan lagi ke masing-masing orang ya yang mau menyampaikan gaji tersebut gitu. Ya. Ini hak teman-teman masing-masing gitu. Boleh kalau mau menyampaikan gitu gajinya di range berapa gitu, boleh nggak boleh gitu. Kalau saranku sih sebut ya, yang sesuai dengan slip gaji aja gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan jadi kalau misalkan kamu karena ini nantinya akan jadi pertimbangan mereka kan terkait dengan kemampuan ya, kemampuan
mereka untuk meng-hire orang baru kan gitu. Kira-kira realistis nggak nih gitu. Ibaratnya aku di kantong ada uang sekian, aku pengen beli kamu nih gitu kan. Kira-kira cukup nggak ya gitu. Kira-kira make sense nggak ya gitu. Kalau memang masih kekuatan mereka masih di situ ya nggak apa-apa. Ini sama aja kayak misalkan kamu disuruh melampirkan slip gaji. Kira-kira kamu berkenan apa enggak gitu. Boleh kamu bilang berkenan, boleh bilang enggak gitu. Itu tergantung nanti alasannya gimana. Nanti di sesi detail aku jelasin ya gitu. Tapi kalau buat aku sih nggak masalah gitu. Menyampaikan jadi nggak masalah. Menyampaikan gaji terakhir kamu nggak masalah gitu. Dan nggak usah disampaikan kalau nggak ditanya ya kan. Itu kan bukan hal yang harus kamu infokan kalau kamu nggak ditanya kan. Ya di interview gitu betul. Terus kamu terakhir saya menjadi seorang admin ini di PT ini selama 1 tahun dengan gaji sekian, kan kamu nggak bilang gitu. Jadi sampaikan aja kalau ditanya. Iya kan kadang ada aja ya Pak ya perusahaan yang nanya gitu untuk slip gaji perusahaan terakhir itu bagaimana. Karena kan menurut saya juga untuk gaji kan bisa dibilang privacy lah ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, betul gitu, nggak masalah. Kalau ini aku pribadi ya, aku pernah menyampaikan, aku juga pernah menolak gitu. Menolak untuk memberikan slip gaji. Tapi kalau cuma ditanya lisan nggak masalah gitu. Misalkan aku ditanya lisan, aku jawab sekian, terus apakah berkenan untuk memberikan slip gajinya gitu ya. Ya ada yang aku bolehin, ada yang aku bilang bahwa terkait hal tersebut gitu. Ya pokoknya ditolak secara profesional, nanti bahasanya aku ajarin lah gitu ya di sesi detail gitu. Oke, baik. Biar hubungin HR perusahaan lama aja kalau enggak gitu. Tapi itu intinya balik lagi ya masing-masing ya. Kalau aku sih kalau buat nyampein ya nggak masalah sih. Kalau gaji kamu levelnya gede banget gitu ya, itu ntar dulu tuh. Itu nggak bisa langsung aku jawab kayak begini gitu. Nanti jawabannya beda gitu. Iya. Gimana baik, tuh? Pak. Ya. Cukup jelas sih Pak kalau untuk jawabannya. Mungkin saya punya pertanyaan lagi nih Pak, satu lagi gimana? Nggak apa-apa. Oh ini sinyalmu udah bagus loh. Berarti pertanyaan banyak gitu. Oke, apa? Iya, kebetulan kan kalau misalkan status saya kan status sebagai mahasiswa ya Pak ya sekarang. Dan saya juga kebetulan semester mau berapa? Juga nih Pak. Baru mau masuk sih Pak kebetulan. Wah, mantap. Seperti Jurusan itu. Jurusan apa? Manajemen sih Pak. Oh bagus, jurusannya bagus. Terus? Iya, kan itu kan nih status saya kan sebagai mahasiswa nih Pak. Untuk mencari pekerjaan itu peluangnya itu banyak atau bagaimana? Karena kan kadang ada perusahaan yang menolak yang statusnya sebagai mahasiswa seperti itu. Dikhawatirkannya kan takutnya kan terganggu gitu pada saat bekerja. Itu bagaimana Pak? Itu kan jadi kekhawatiran saya juga gitu sebagai pencari kerja saat ini seperti itu. Oke, jadi kayak begini. Untuk pekerjaan yang sifatnya kontrak atau yang sifatnya full time begitu ya, itu biasanya bisa agak gampang kamu perolehnya pada saat kamu udah kerja di sana dulu baru kuliah. Contoh, kamu udah kerja dulu nih di suatu perusahaan. Iya. Kan? Terus kamu diskusi tuh sama ya HR-nya perusahaan bahwa saya ingin ngambil kuliah karyawan gitu. Biasanya nggak masalah, perusahaan malah seneng. Jadi dia udah kerja di sana, terus habis itu kamu ngambil kuliah gitu. Baik itu nanti statusmu di sana udah pegawai kontrak tetap gitu ya, itu nggak akan masalah. Tapi statusnya kita balik. Ini ibaratnya kamu sekolah dulu baru nyari waktu kosong untuk kerja gitu ya. Nah, di sini berarti kamu harus mencari perusahaan-perusahaan gitu ya yang mau tadi meng-hire orang gitu ya, meng-hire orang dengan status masih jadi pelajar gitu. Loker-loker yang pasti bisa adalah loker-loker yang sifatnya freelance misalkan gitu, atau yang part time gitu, atau yang lebih dari itu biasanya biasanya yang di luar jam kuliahmu. Kan ada yang ternyata kuliah kelas karyawan kan gitu. Iya betul. Nah, kelas karyawan kan biasanya weekend misalkan, terus kalau nggak malam gitu. Nah, kalau perusahaan ini memang sifatnya kerjanya di office hour yang normal pagi sore ya nggak masalah gitu. Terus habis itu
yang harus kamu pastikan dari sisi kamunya gitu ya. Nomor satu adalah tadi, coba nyari kerjaan-kerjaan yang, kan kamu ini belum ada ijazah nih. Ijazahmu kan berarti ijazah SMK. SMK gitu ya, SMA atau Iya, SMK betul. gitu. Pastikan kamu yang lagi mau menempuh pendidikan ini dicantumin aja nggak apa-apa. Jadi misalkan kuliah gitu. Atau kalau enggak ya nggak usah dimasukin aja. Tapi sejak awal, ini ada dua opsi sih, ada dua sisi. Nanti diuji dulu ya. Diujinya gini, pendidikan kuliahmu nggak usah dimasukin dulu. Cukup yang sampai SMK. Habis itu kamu apply ya berdasarkan tingkat pendidikan itu gitu ya. Posisinya ya di situ-situ. Pasti kamu tahu lah ya gitu. Nah nanti pada saat kamu udah lolos sampai ke interview gitu, baru kamu sampaikan misalkan gitu. Saya sekarang ini gitu, dan saya baru akan mulai untuk kuliah. Tapi kamu langsung sampaikan bahwa kuliah saya itu setiap hari ini gitu. Dan karena itu ada di weekend atau di malam hari, padahal saya adalah anak yang ingin produktif, saya ingin terus mengembangkan diri, sehingga saya mencari peluang untuk dapat bekerja secara profesional sambil saya kuliah gitu. Tapi nanti kalau gini-gini gimana gitu, sampaikan bahwa kamu udah terbiasa untuk melakukan manajemen waktu yang bagus gitu, dan kamu memastikan bahwa kuliahmu tidak akan diganggu oleh pekerjaan, begitupun sebaliknya gitu. Jadi di CV nggak usah ditulis pengalaman kuliahnya dulu, boleh nggak? Boleh gitu. Yang kedua, sekalian tulis aja nggak apa-apa gitu, sekalian ditulis. Biasanya kalau sekalian ditulis, user itu akan ada suatu kekhawatiran dalam arti ini emang bisa nggak ya, kalau aku terima jangan nanti sibuk kuliah, jangan-jangan dia cuma selingan tiba-tiba hilang gitu. Nah pastikan pada saat menuliskan di sana tidak hanya nama universitas, jurusan, periodenya kapan. Bahkan di sana mungkin kamu boleh menambahkan bahwa tulis aja misalnya kayak kuliah kelas karyawan setiap weekend jam sekian sampai jam sekian, itu nggak masalah. Itu untuk estimasi mereka bahwa kamu tuh jadwal kuliahmu tuh nggak ganggu gitu. Itu jadi alasan gitu bahwa ini aku nyari kerja untuk sambil kuliah gitu, dan itu nggak masalah. Dan itu buat aku nih, kalau misalkan aku ngelihat CV anak apply job gitu ya, terus dia punya pengalaman kerja sambil kuliah, itu keren buat aku gitu. Kerja sambil kuliah aja IP-nya tinggi misalkan, gimana kalau dia fokus buat kuliah gitu. Kerja sambil kuliah aja performnya tetap bagus gitu, gimana kalau kuliahnya udah lulus, ilmunya udah kaya, pasti kerjanya lebih keren gitu, dan lain-lain. Itu bagus sebenarnya. Cuman challenge-nya di sana, kamu harus mencari tempat di mana ya banyak infoloker untuk orang yang bisa bekerja sambil kuliah gitu. Banyak platform-platformnya gitu. Kalau mau dibilang pakai LinkedIn menurutku bukan ya gitu. LinkedIn itu bukan tempat kamu bisa mencari secara leluasa loker-loker semacam itu ya. Loker-loker yang semacam itu tuh kamu bakal temukan gitu, entah di misalkan di Jobstreet, misal kayak di Indeed, misal kayak di Lumina gitu, misal kayak di Instagram gitu, tapi dengan filter ketat gitu. Filter ketat ini bener-bener ini loker itu yang bener gitu ya, yang asli gitu. Yang kedua adalah jadwalnya itu jelas gitu. Nanti aku ajarin detailnya gimana. Tapi kalau di Instagram, di LinkedIn bukan berarti mustahil menemukan loker semacam itu gitu. Tapi di sana kamu butuh sesuatu yang ekstra gitu. Ingat ya, karena tidak semua perusahaan, rata-rata perusahaan itu akan senang dengan anak yang dalam arti dia bisa ya kualifikasinya masuk, bisa bergabung segera gitu ya, dan bisa fokus untuk bekerja gitu kan. Sehingga kalau ada, wah ini dia sambil kuliah nih gimana, ada kekhawatiran semacam itu, makanya kamu harus ngeriset sebanyak mungkin gitu. Nah nanti di detail aku ajarin lah, maksudnya harusnya gimana, oke? Gitu. Pak. Mungkin kalau untuk pertanyaannya udah cukup sih Pak, udah terjawab juga. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekarang aku yang nanya sama kamu. Iya, baik. Kamu untuk kuliahnya itu jamnya gimana? Udah tahu belum? Kebetulan, iya kalau untuk jam kuliahnya kebetulan fleksibel sih Kak. Kebetulan kan saya di universitas terbuka ya, jadi lebih fleksibel sih, bisa menyesuaikan gitu. Jadi misalkan untuk tugasnya itu diberikan di minggu Online ini. sih ya? Iya betul. Jadi dikasih jangka waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Oke. Jadi lebih fleksibel sih. Banyak dari teman-teman group locker dan yang review sama aku dari universitas tersebut, dan mereka sukses untuk melakukan itu.
Nah, pastikan hal tersebut yang ditulis ya gitu. Bahwa kuliah secara daring gitu ya. Gitu. Yang sifatnya itu fleksibel, tidak masalah ada di sisi situ gitu. Sehingga menurutku tulis aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, nanti di surat lamarannya juga ditulis nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, ini kan kamu udah promosi tuh. Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan nilai sekian. Saya memiliki pengalaman kerja di sini. Selain itu saya memiliki pengalaman pelatihan di sini. Gitu kan? Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di universitas ini dengan jurusan ini melalui kelas online misalkan gitu ya, daring gitu. Sehingga gitu kan. Terus kamu kasih keterangan aja gitu. Di mana kuliah tersebut gitu ya, sifatnya fleksibel dan misalkan kamu ngerjain tugas-tugasnya malam sampai pagi, tengah malam juga nggak masalah gitu ya. Banyak malam lah after office gitu kan gitu. Sehingga kamu ya sampaikan aja gitu, lamar. Begitupun kalau di interview kamu nyampein itu nggak apa-apa. Misalkan udah diundang nih sampai ke interview gitu kan, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan diri yang sama gitu. Bahkan nama saya ini. Saya merupakan lulusan dari universitas ini dari SMK ini dengan jurusan ini. Gitu. Saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun yaitu sebagai ini. Selain itu saya juga memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini gitu kan. Saya menguasai ini, saya memahami ini gitu. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan informasi lowongan pekerjaan itu di perusahaan ibu sebagai ini gitu. Karena sekarang status saya adalah seorang job seeker dan saya juga sedang melanjutkan pendidikan di universitas ini di mana pendidikannya itu fleksibel. Tugas-tugasnya bisa saya kerjakan malam hari sehingga gitu ya. Gitu. Saya berminat untuk gitu ya dapat bergabung di perusahaan ini sebagai ini gitu. Saya yakin karena jam kerja saya fleksibel gitu, itu tidak akan mengganggu kegiatan saya sebagai seorang profesional di tempat saya akan bekerja gitu. Nggak masalah kamu promonya kayak begitu. Pokoknya gimana caranya orang tuh jangan nebak-nebak liar aja gitu. Yang di CV tulisin aja bahwa jam kuliah fleksibel gitu misalkan. Jadi oh ya sudah gitu. Kamu at least ada kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, which is interview atau psikotes dulu. Nah, pada saat interview, kamu perjelas tuh yang artinya jam kerja fleksibel tuh gimana, sampaikan. Gitu. Dan menurutku itu nggak masalah. Oke, tinggal cari loker yang tepat gitu ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih. secara general CV-mu bagus, LinkedIn-mu bagus, tapi aku mau jelasin abis ini ya. Kita masuk ke sesi detail ya. Oke. Oke, baik Pak.